Matahari mulai condong ke barat, menyinari hamparan sawah yang mengelilingi kampus ITB Cirebon dengan cahaya keemasan. Padi-padi yang mulai menguning bergoyang lembut ditiup angin sore yang sempurna untuk bermain layang-layang. Di tengah pemandangan yang begitu indah ini, Rakai, bocah anak kelas 2 SD dengan rambut lurus yang suka berpetualangan, berlari-lari kecil menyusuri pematang sawah. Di tangannya, ia erat-erat memegang benda kesukaannya, sebuah layangan bergambar pesawat tempur Sukhoi yang dibeli di pasar. Sudah 3 hari ini Rakai liburan di Cirebon dan ia ingin adu layangan dengan anak-anak sini. Pasti jadi pengalaman seru karena bertandang ke daerah lain bukan di Bandung tempat tinggal Rakai. "Rakai, mau kemana kau bawa itu?" teriak Pak Dul, seorang petani yang sedang memeriksa irigasinya. "Aku mau adu layangan di lapangan dekat kampus, Pak," sahut Rakai sambil tak berhenti berlari. "Wah, gambarnya pesawat-pesawat Sukhoi ya? Hati-hati jangan sampai tersangkut di pohon." Rakai hanya melambai sambil terus melaju. Ia sudah tak sabar ingin adu layangan yang dibawanya dengan teman-temannya. Di kejauhan, ia sudah bisa melihat siluet beberapa anak yang sedang asyik menerbangkan layangan mereka di tanah lapang dekat kampus. "Rakai datang bawa layangan keren," teriak Dimas saat melihat Rakai mendekat. Semua anak segera berkumpul. Ada yang terkagum-kagum, ada pula yang mencibir. "Gambar pesawat Sukhoi? Itu tidak akan terbang dengan baik," kata Rizal, si jagoan layangan kampung dengan nada merendahkan. Layangan jenis Seot yang sedang mendominasi langit. Rakai tak peduli. Dengan hati-hati ia menggelar benang gelasannya yang telah diberi pecahan kaca halus, senjata rahasia untuk adu layangan. "Kalian akan lihat nanti," gumamnya penuh keyakinan. Angin bertiup cukup kencang ketika Rakai mulai menerbangkan layangannya. Awalnya, Sukhoi kertasnya sempat oleng dan hampir terjatuh. Beberapa anak tertawa melihatnya, tapi Rakai tak menyerah. Dengan gerakan terampil, ia menarik dan mengendurkan benangnya, menyesuaikan dengan tiupan angin. Dan kemudian, keajaiban terjadi. Layangan Sukhoi itu tiba-tiba menangkap angin dengan sempurna. Dengan gagahnya, pesawat kertas itu melesat ke udara, berputar-putar dengan lincah seperti burung elang yang sedang bermanuver. Anak-anak yang tadinya mengejek kini terdiam, terpana melihat kelincahan manuver layangan yang tidak biasa itu. "Ya, cuma bisa terbang saja, ayo kita adu," tantang Rizal yang tak mau kalah. Pertarungan pun dimulai. Layangan Seot Rizal yang jadi andalan mendekat dengan ancamannya. Rakai mengendalikan Sukhoinya dengan cermat, membuatnya berputar-putar menghindari serangan. Tiba-tiba, ia melakukan manuver tajam. Benang Rizal terputus oleh benang gelasan Rakai. Layangan kotak itu melayang tak terkendali sebelum akhirnya terjatuh jauh di tengah sawah. Anak-anak bersorak gembira. "Keren Rakai," teriak mereka. Rakai tersenyum puas, matanya berbinar-binar. Tapi pertunjukan belum selesai. Sekelompok anak yang lebih besar. Pemimpin mereka, Andi, membawa layangan jenis bandangan dengan bentang sayap agak besar dari layangan Sukhoi milik Rakai. "Layangan Sukhoi lawan bandanganku, yuk," tantangnya dengan sombong. Rakai menelan ludah. Layangan Andi terkenal paling kuat di seluruh kecamatan. Tapi ia tak mau mundur. "Siap," jawabnya dengan suara yang lebih berani dari perasaannya. Pertarungan epik pun dimulai. Layangan bandangan Andi langsung menukik tajam seperti hendak mencakar mangsa. Rakai menggerakkan jemarinya dengan lincah, membuat Sukhoinya berbelok menghindar. Anak-anak yang menyaksikan berteriak-teriak memberi semangat. Beberapa kali benang mereka bersentuhan, tapi belum ada yang putus. Andi mulai terlihat frustasi. "Diam saja kau," geramnya sambil menarik benangnya keras-keras. Rakai yang lebih kecil justru menggunakan strategi. Ia membiarkan layangannya terbang lebih tinggi, memanfaatkan angin yang lebih kencang di ketinggian. Ketika Andi tak sabar dan menarik benangnya, Rakai melakukan gerakan memutar yang cepat. Putus, benang layangan bandangan terpotong. Keheningan menyergap sejenak sebelum semua anak meledak dalam sorakan. Layangan bandangan Andi terbang, tak terkendali sebelum akhirnya mendarat dengan gagahnya di lumpur sawah. Wajah Andi merah padam, tapi kemudian ia tertawa. "Kau memang hebat, Rakai. Layangan Sukhoi milik kamu sangat tangguh." Rakai tersenyum lega. "Makasih,
Aku belinya di Pasar Arjawinangun dan gelasannya dibawa dari Bandung. Mereka semua duduk beristirahat di tepi sawah. Layangan Sukhoi Rakai masih terbang tinggi. Siluetnya yang gagah terlihat jelas di langit jingga. "Besok aku mau bikin layangan Sukhoi sendiri kata Rakai tiba-tiba. "Boleh aku bantu?" tanya Andi. "Boleh banget. Kita bisa bikin layangan di halaman sekolah yang ada di Blok Jenun dekat rumah kakek." Sementara itu, dari kejauhan, beberapa mahasiswa ITB yang sedang berjalan ke kampus berhenti sejenak, tersenyum melihat pemandangan anak-anak desa yang sedang asyik dengan layangan mereka. Seorang di antaranya mengambil foto layangan Sukhoi yang gagah di langit senja. Hari itu, Rakai belajar banyak hal, bahwa kreativitas dan ketekunan bisa mengalahkan apapun, bahwa permainan sederhana bisa menciptakan persahabatan, dan yang paling penting, bahwa mimpi seorang anak desa pun bisa terbang setinggi pesawat tempur, asalkan ada angin yang membawanya.